Administrasi dan pemasyarakatan. Saya tanya, ini yang saya lakukan salah nggak? Saya bilang begitu. Oh enggak Pak, dia bilang kami juga memang ada membina ini. Apakah warga lapas boleh terima penghasilan? Oh boleh. Dia bilang kalau dari hasil karyanya boleh, yang tidak boleh kalau dia menerima sebagai gaji dari komisaris, dari direksi atau dividen perusahaan itu nggak boleh. Tapi kalau dari hasil karya itu masih boleh katanya. Jadi itu nanti kita juga akan bekerja sama juga dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ntar gue kirim ke masyarakat juga podcast untuk gue juga melihat kemungkinan kreativitas dari para warga binaan. Lanjut. Kemudian ini juga contoh, kita bisa bekerja sama juga nanti pendampingan terhadap desa-desa kreatif. Bisa desa kreatif yang mungkin baru, tapi juga bisa kita memperkuat desa-desa kreatif yang sudah dibina baik oleh Pemda ya maupun oleh perusahaan-perusahaan swasta. Kadang kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan juga melalui CSR juga membina beberapa desa kreatif atau desa, ada yang desa wisata, ada yang desa UMKM. Tapi kalau kita mau sentuh dengan kreativitas, itu juga bisa desa kreatif kita lakukan. Lanjut. Nah ini 17 subsektor ekonomi kreatif. Ya, jadi ada yang terkait dengan kreativitas berbasis budaya, itu kuliner, kria, fashion, seni rupa, seni pertunjukan. Kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, komunikasi visual, desain produk. Kreativitas berbasis media, film, animasi, video, periklanan, televisi, radio, musik, penerbitan, fotografi. Dan yang juga sedang berkembang pesat ini adalah kreativitas digital dan teknologi, game development, application development, bahkan sekarang content creator. 17 subsektor ini itu dari Perpres tahun 2018. Ya, Perpres ini dibuat karena turunan dari Undang-Undang Ekonomi Kreatif tahun 2019. Kebetulan ketika itu kami ketua komisinya, ketua komisi 10 DPR RI, termasuk ikut menyusun undang-undang ini bersama kepala badannya waktu itu adalah Pak Triawan Munaf. Bapaknya Serina Munaf, artis cilik yang tidak cilik lagi. Siapa yang suka lihat IG-nya Serina nih, pasti mahasiswa. Ya, jadi artinya bahwa tidak bisa diikat dengan 17 subsektor karena perkembangannya berkembang terus. Contohnya fashion. Fashion ini minta menjadi subsektor sendiri yang di bawahnya modest fashion. Itu juga minta agar treatmentnya jangan secara umum, secara general fashion, tetapi juga dia modest fashion. Kemudian beauty, kosmetik, itu juga demikian. Contoh lagi custom yang suka bikin body untuk kit untuk custom untuk motor, mobil, itu juga mereka minta ada subsektor sendiri. Begitu juga musik. Mereka juga minta dibedakan antara promotor musik yang banyak permasalahan perizinan segala macam dengan pelaku musiknya, musisinya sendiri. Jadi 17 subsektor ini kami juga akan usulkan perubahan dan ditambahkan lagi. Jadi sektor ekonomi kreatif akan terus berkembang. Lanjut. Nah ini struktur organisasi perlu kami sampaikan kepada rektor atau perwakilannya, adik-adik mahasiswa, para dosen, supaya juga kita memahami bagaimana sinergitas yang bisa dilakukan, Pak Rektor. Jadi 3 deputi ini lebih ke subsektor ekosistem sektornya, jadi lebih ke sektoral. Di bawah deputi 1 kreativitas budaya desain ini Bu Yuke, di kita ada direktorat kuliner, kria, fashion, seni rupa, seni pertunjukan, arsitektur dan desain. Ini desain sebagian kita gabungin karena kita dibatasi oleh Menpan RB masing-masing deputi maksimal 5 direktur. Jadi nggak mungkin ada 17 direktur setiap sektor itu. Tapi kita gabungkan di dalam sini yang berbasis kreativitas digital teknologi ini Pak Nil. Mohon berdiri Pak Nil biar dikenal di sini. Ya, warga ini bukan alumni tapi warga kehormatan UI. Sebetulnya alumni 3 bulan di sini Pak. 3 bulan. Masih ilmu komputer. Selesai. 3 bulan. Di DO atau ada program 3 bulan? Oh di DO. Oke, nggak apa-apa, ada UI-nya juga. Jadi panel ini membawahi game development, application development, konten digital termasuk konten kreator di bawah panel, dan juga Direktorat Teknologi Digital Baru dan Direktorat Jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Kemudian juga ada deputi media yang ada televisi, video dan seterusnya. Nah, yang Pak Cecep, deputi 1, mohon berdiri Pak Cecep, ini deputi pengembangan strategis ekonomi kreatif. Kenapa perlu juga deputi ini? Karena memang dalam pelaksanaannya ekosistem yang dikelola oleh masing-masing direktur ini ada permasalahan laten yang sudah berlarut-larut yang perlu dituntaskan. Disinilah juga yang akan didorong. Di sini ada direktur kajian, ini akan banyak bekerja sama dengan kampus-kampus juga. Kemudian direktur pengembangan akses, pendanaan, pembiayaan investasi. Kemudian ada kaitannya juga direktur pengembangan fasilitasi kekayaan intelektual. Kemudian juga pengembangan sistem pemasaran hubungan kelembagaan dan infrastruktur. Lanjut. Ini tadi sudah jelaskan. Lanjut. Nah, ini juga contoh kerjasama kita dengan pesantren-pesantren juga bisa, Pak, Bu. Kita tahu bahwa pesantren ini kan dilatih ngaji dari kecil, suaranya, ya kan? Jadi mereka punya karakter suara yang unik. Jadi kami melakukan pelatihan voice over, kita simpan karakter suaranya, kita bawa ke Jakarta, ke perusahaan periklanan, masuk ke database-nya mereka. Ketika nanti dibutuhkan suara-suara dengan karakter-karakter khusus, mereka bisa menghubungi santri-santri ini, bisa dapat penghasilan. Di sisi lain, pimpinan pesantren juga bisa memanfaatkan mereka untuk kampanye-kampanye kaitannya misalkan anti judi online, anti narkoba dan sebagainya. Jadi ini juga kerjasama voice over dengan, artinya kita ada program santri kreatif, tapi tidak hanya ini, bisa berbagai macam program juga bekerja sama dengan para kampus atau para universitas yang ada. Lanjut. Ya, ini juga komunikasi kami dengan para konten kreator. Bertemu dengan konten kreator yang penghasilannya bermulai mungkin masih belasan juta atau jutaan rupiah, dengan konten kreator yang penghasilannya mungkin udah ratusan miliar rupiah. Kami sedang mendorong mereka membuat sebuah wadah atau asosiasi atau perkumpulan. Jadi mengumpulkan konten kreator yang kelasnya sudah nasional dengan yang kabupaten kota. Jadi setiap turun kami pasti luangkan ngopi bareng para konten kreator. Ininya unik-unik, channelnya unik-unik, genrenya unik-unik. Tujuannya apa? Jadi para konten kreator nasional itu juga bisa memberikan pengalamannya, sharing pengalamannya kepada konten-konten kreator daerah. Tetapi kalau mereka juga bisa ada satu paguyubannya sendiri, ketika sebuah daerah membutuhkan bantuan mempromosikan potensi wisatanya di daerahnya, maka dia juga bisa minta tolong dengan para konten-konten kreator nasional tanpa harus di-charge seperti mereka charge kalau untuk iklan misalnya kayak begitu. Selain itu mereka kalau bergabung, mereka juga bisa negosiasi bareng ke platform YouTube, ke platform TikTok terkait dengan tidak fairnya algoritma sehingga penghasilan mereka menjadi kecil gitu. Atau mereka juga bisa bersama-sama pemerintah negosiasi bareng ke platform seperti YouTube, TikTok, Netflix yang mungkin selama ini juga tidak terbuka masalah penghasilan mereka, sehingga dananya atau untungnya diambil dari para pengguna di Indonesia yang marketnya cukup besar tetapi nggak bayar pajak sesen pun misalnya ke pemerintah. Jadi banyak kolaborasi ini ketika terjadi juga bermanfaat antar stakeholder. Hexahelix tadi. Lanjut. Nah, kalau ini pelatihan masak, nanti kita lagi sedang bicara juga dengan BGN, Badan Gizi Nasional. Kita tidak suplai tukang masaknya, kita tidak suplai makanannya, tetapi melatih para juru-juru masak yang nanti mungkin disiapkan oleh pemerintah untuk memberikan kepada masyarakat. Jadi bagaimana misalnya dengan melibatkan chef nasional, master chef. Jadi misalkan dengan budget sekian, dengan dengan material makanan yang hanya terbatas, bagaimana variasi rasanya supaya tidak bosan atau ada variasi-variasi lain. Lanjut. Ini contoh ibu-ibu ini datang ke kami, bilang bahwa kami, ini di Jogja Pak, datang ke kami bilang bahwa kami masih punya waktu sehari sekitar 3-4 jam lah, tapi ingin punya penghasilan tambahan. Kami latih bekerja sama dengan TikTok untuk sebagai afiliator, bagaimana mereka cara jualan online, tetapi yang dijual harus produk dalam negeri. Dan alhamdulillah setelah mereka dilatih, mereka yang melakukan, ada juga yang akhirnya cuma ingin ikut pelatihan aja, tapi ketika mereka serius,
itu bisa memberikan penghasilan tambahan ke mereka antara 1,5 sampai 3,5 juta sebetulnya, tergantung mereka. Ini juga bagian juga dari program kita yang nanti mungkin bisa sinergi. Contoh-contoh yang kami sampaikan ini supaya juga terbuka. Jadi kita kasih nama programnya adalah Ibu-Ibu Metik Melek Teknologi. Lanjut. Ini kita kerjasama sama Garuda. Jadi IP lokal yang sudah mulai populer tapi belum dikenal secara umum itu di branding, dipasang stiker besar di bodi pesawat Garuda yang kemarin baru diluncurkan Tai Lalat, IP Tai Lalat. Sekarang kalau kita Google bisa lihat itu ada di branding di pesawat Garuda, di bodinya, livery dari bodi pesawat. Jadi itu juga nanti IP lokal lain yang perlu kita support, kita juga bisa bantu. Lanjut. Ya, ini kita mengaktifasi Taman Mini Indonesia Indah dengan pojok membaca dengan komik-komik, buku-buku karya anak bangsa. Lanjut. Ini kerjasama dengan Australia. Lanjut. Ini kita juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Amerika seperti yang hadir waktu itu, termasuk Netflix, termasuk juga dengan Airbnb, kemudian juga dengan YouTube, TikTok, YouTube. Ya, lanjut. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa kemitraan antara Ekonomi Kreatif dan Universitas Indonesia merupakan langkah strategis yang menjadi bagian dari 100 hari kerja Kabinet Merah Putih atau program Quick Win Kementerian Ekonomi Kreatif dan Bekraf melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan. Peran perguruan tinggi mendukung inovasi dan kolaborasi melalui riset, pengembangan ilmu pengetahuan terkait ekonomi kreatif, dan tentunya dukungan ekosistem lainnya termasuk peran Hexahelix yang tadi disampaikan dari pemerintah, media, lembaga keuangan, komunitas, dan bisnis menghadirkan ekonomi kreatif yang kuat dan berkelanjutan. Akademisi memiliki peran penting dalam menghasilkan riset-riset yang inovatif untuk mendukung pengembangan produk layanan kreatif dan hasil riset yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar global. Nah, adapun ruang lingkup kerjasama yang dijalin dengan Universitas Indonesia berupa penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan, kemudian pemanfaatan pertukaran data dan informasi di bidang ekonomi kreatif, kemudian juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kerjasama atau kegiatan lain dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak.